warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Sekarang kita belajar coding. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Pak. Sebelum belajar mari kita berdoa. Mulai. Nah, sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Al-Fatihah. Ayesa Zakia Teta. Dan habis. Semoga nanti diberi kesehatan dan bisa sekolah kembali. Apakah senang? Pokoknya sehat. Semangat. Nah, tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan yang menjadi pemimpin nyanyi ke depan. Nah, semuanya berdiri. Sebelumnya Ibu mau lihat semangat kalian dulu sebelum belajar. Kita tepuk semangat dulu. Nah, tepuk semangat. Nah, dengan semangatnya kalian berarti pelajaran hari ini akan bisa kalian serap dengan baik. Materi kita ini materinya yaitu berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami dan menerapkan 4 prinsip berpikir komputasional. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di antara kalian yang pagi tadi bangunnya jam 5? Nah, sekarang siapa yang sholat subuh pagi tadi? Nah, banyak yang tidak sholat subuh. Nah, sekarang siapa yang sebelum berangkat sekolah mandi? Nah, berarti semuanya mandi. Dan siapa yang pagi tadi sarapan sebelum berangkat sekolah? Gak ada? Ada? Nah, itu semua adalah suatu kegiatan yang kalian lakukan itu secara berulang atau sehari-hari. Ya, nak? Mulai dari bangun tidur, ada yang sholat, setelah itu mandi sebelum berangkat sekolah, sarapan, setelah itu berangkat ke sekolah, belajar, dan pulang sekolah nantinya itu ada yang les, ada yang mengaji, dan malamnya nanti belajar dan tidur lagi. Nah, itu adalah suatu kegiatan yang akan kalian lakukan secara berulang-ulang. Ada kaitannya dengan mata pelajaran kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, ada sebuah video pembelajaran. Silakan kalian perhatikan. Kalau ada yang perlu kalian catat. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang menggunakan jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh.
Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membosan diri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penyimpan hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini. Nah, akan ada sebuah soalnya tadi. Kalian telah memperhatikan video
ikan. Tadi kalian sudah mendengar dan kalian sudah melihatnya. Nah, di sini soalnya koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Yang mana? Di situ ada yang pertama, ini ada restoran. Setelah itu hotel dan terakhir museum. Nah, di sini hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Nah, di sini katanya bantu supir menentukan urutan masukkan kelompok anak yang mana yang dimasukkan yang terakhir. Yang mana urutannya yang terakhir? Yang mana dimasukkan yang terakhir? Apakah ingin pergi ke museum? Nah, kita analisa dulu ya dari pertanyaan tadi. Ini kan yang pertama yang turun kan, yang restoran yang turun yang pertama, ya nak? Setelah itu hotel. Setelah itu baru yang terakhir museum. Tapi kalau yang pertanyaannya yang dimasukkan yang terakhir itu yang mana? Berarti kalau ini yang terakhir yang keluar, berarti yang ini yang pertama kopernya yang kita masukkan dulu, ya nak? Ya. Nah, setelah itu kalau Iko masuk terakhir itu Beko payah mampunya mengeluarkannya, ya nak? Ini. Setelah itu ini berarti ini yang pertama yaitu yang dimasukkan yang terakhir, berarti anak yang ingin pergi ke restoran. Jadi dari video tadi, berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis, atau mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program, atau ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk pemrograman. Berpikir komputasional itu adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien dan logis, atau mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program, atau ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk pemrograman. Macam berpikir komputasional, nah, apa aja tadi? Ada 4 prinsip utama berpikir komputasional. Yang pertama tadi dekomposisi, pengenalan pola, analisis, dan terakhir algoritma. Kita lihat satu-satu dulu. Dekomposisi itu adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya di sini adalah agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada masalah yang besarnya yaitu membuat digoreng. Nah, berarti di komposisinya yaitu kita siapkan dulu apa yang kita siapkan. Yaitu makanannya ada nasi, telur, dan lain-lain. Setelah itu mengiris bumbunya. Yang ketiga menggoreng telur. Yang keempat menumis bumbu. Yang kelima dan memasaknya. Kita akan membuat nasi goreng dan kita kejakan menjadi kecil. Kita siapkan semuanya dulu. Nah, itu adalah dekomposisi. Yang kedua yaitu mengenal pola.
Nah, mengenal pola yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah yang kecil yang telah diselesaikan. Di situ tiga abstraksi, yaitu proses untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Berarti kita hilangkan yang tidak penting. Nah, contohnya di sini, saat mengendarai sepeda, kita cuma fokus pada cara mengayuh dan menjaga keseimbangan atau mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara misalnya pan ini dibuat. Kita tidak boleh memikirkan yang itu. Kita hilangkan itu dulu. Nah, algoritma yaitu serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Terakhir yaitu manfaat dari berpikir komputasional. Nah, di sini yaitu melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Nah, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, membuatmu menjadi pemeca masalah yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Yang terakhir, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Kemudian kita akan mengerjakan lagi LKPD, tapi sebelumnya kita explain dulu. Nah, caranya seperti ini. Tangan ibu di bawah satu, tangan temannya satu, baru tangan ibu, baru tangan temannya satu lagi. Nah, apa itu? Tunggu, kawannya. Ah, seperti itu diputar. Diputar. Nah, kalau ibu bilang down, above, berarti yang tangan yang di atas ini memukul tangan yang di bawah. Nah, berarti tangan yang di bawah tidak nyopuk. Nah, karena itu berarti yang memukul yang kalah. Nah, siap? Siap? Nah, ibu bilang konsentrasi. Nah, ibu bilang up. Up. Yang di bawah naik. Up. Nah, down. Yang di atas turun ke bawah.
Pertanyaan pertama, rekomposisi. Kamu diminta untuk membuat jeruk. Teruslah menentukan detail bagian-bagian dari kegiatan tersebut. Jawabannya, 1. Menyiapkan jeruk dan beras membuat jeruk. 2. Mengupas kulit jeruk. 3. Masukkanlah jeruk ke blender atau alat berat. 4. Menyalakan blender dan merah jeruk. 5. Menuangkan jeruk ke dalam gelas. 6. Menambahkan gula atau ekstrak jika mau. Baiklah, itu ada diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekomposisi. Tadi apa dekomposisi? Ada masalah besar dipecahkan menjadi masalah kecil. Nah, tadi ada tentang jeruk. Nah, itu masalahnya. Jeruk. Setelah itu dibuatkan lamarannya, caranya itu dipecahkan menjadi yang kecil. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang nomor 3, silakan dijawab oleh kelompok 3. Tampilkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan
Kamu ingin berangkat ke sekolah tanpa lakukan hal-hal yang penting. Kamu lakukan pekerjaan hal yang bisa kamu lakukan. Hal yang penting. Hal penting bangun pagi, mandi, berpakaian, sarapan, berangkat dari awal. Hal yang bisa diabaikan, bermain HP terlalu lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesudahan untuk itu ada tentang abstraksi, yaitu menentukan hal yang penting. Hal yang pentingnya di situ ada soalnya, yaitu kamu ingin berangkat ke sekolah tepat waktu. Berarti tuliskan hal yang pentingnya. Berarti apa yang pentingnya di situ? Apa katanya tadi? Bangun pagi, mandi, berpakaian, sarapan, berangkat lebih awal. Dan abaikan yang tidak penting. Apa yang tidak pentingnya di situ? Main HP. Nah, nonton TV sebelum berangkat ke sekolah itu kan tidak penting, ya nak? Berarti itu diabaikan. Nah, dari yang tadi itu, sekarang kita simpulkan lagi. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran kita tadi? Apa itu berpikir komputasional? Siapa Hafiz? Apa itu berpikir komputasional, Hafiz? Siapa saja mungkin menghadapi tantangan apa. Nah, berpikir komputasional itu adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Nah, tadi ada 4 prinsipnya. Apa saja tadi? Dekomposisi, dan yang terakhir, nah, dari yang tadi yang telah kita pelajari, sekarang refleksinya lagi. Di sini dari keempat prinsip komputasional itu, mana yang menurut kamu yang lebih mudah dipahami? Apa? Dekomposisi. Mengapa? Nah, karena mudah memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Pertanyaan yang kedua, mengapa berpikir komputasional penting untuk kita pelajari? Nah, karena membantu kita berpikir logis, teratur, dan efisien dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya nanti kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional, yaitu kita akan mempelajari yaitu